Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat homomorfisme. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kita memahami sifat-sifat homomorfisme, dapat membuktikan sifat-sifat tersebut, dan dapat menerapkan sifat-sifat homomorfisme ring pada suatu permasalahan. Nah, langsung masuk ke sifat yang pertama. Kalau saya punya V, pemetaan homomorfisme dari R ke S, maka pemetaan elemen 0 di R atau elemen identitas di R akan sama dengan elemen 0 di S. Untuk setiap R di dalam ring R atau domainnya, V min R akan sama dengan min VR untuk setiap R di dalam ring R-nya, dan N bilangan bulat V N kali R akan sama dengan N kali VR, dan V R pangkat N akan jadi sama dengan R kali V berpangkat N. Oke, kita buktikan salah satu yang ini aja, nanti yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Nah, kalau saya punya elemen 0 di R dan elemen 0 di S, V-nya homomorfisme dari R ke S, R-nya punya elemen 0, S-nya juga punya elemen 0. Maka apakah benar V 0 akan sama dengan 0 di sini? Ini akan kita buktikan ya. Nah, bagaimana membuktikannya? Kita lihat. Kalau saya punya 0 elemen identitas di R, ya, maka identitas untuk setiap R di dalam R plus 0 akan jadi sama dengan 0 plus R, akan jadi sama dengan R, benar ya? Berarti homomorfisme saya bisa berlakukan. V R plus 0 R akan jadi sama dengan V R. Nah, karena dia homomorfisme, ya, ini bisa saya awetkan. VR ditambah V0R hasilnya sama dengan VR. Satu sisi. Sekarang kedua ruasnya saya kurangi dengan VR. Berarti di sini saya kurangi dengan VR ya. Akan jadi V0R sama dengan VR dikurangi VR, begini kan? Oke, ini dikurang ini ketemu berapa? 0 kan? Ini tadi dikurangi juga ya, VR dikurangi VR. Nah, ini 0 di mana? 0 di S. Ini V0R jadi sama dengan ini 0 di S. Sehingga V di 0R akan jadi sama dengan 0 di S. Terbukti. Yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Saya lanjutkan definisi berikutnya. Kalau saya punya V adalah homomorfisme dari R ke S, maka kita bisa menghimpun semua peta atau bayangan semua anggota-anggota R di dalam S. Ditulis seperti ini. Daerah hasil ya, peta. Nah, kalau saya punya V adalah homomorfisme, jika M adalah subring dari R, maka petanya tadi
juga akan jadi sapring. Sapring di mana? Sapring di S. Katakan begini, saya punya homomorfisme, ini R, ini S, kenakan ke V. Karena di sini diawetkan ya. Kalau saya punya M sapring di R, maka petanya akan jadi sapring di S. Buktinya bagaimana? Kita buktikan yang ini. Yang kedua, kalau saya punya R komutatif, maka VR-nya juga komutatif. Nanti bisa silahkan dipelajari sendiri ya. Oke. Saya buktikan yang pertama. Misalkan M tadi diketahui M-nya sapring. Berarti bisa saya definisikan Vm-nya adalah sebarang range atau hasil untuk setiap M di dalam domainnya. Jelas dia termuat atau himpunan bagian dari S. Nah, 0 di R, elemen 0-nya identitas, 0 di S, elemen di S, identitas. Berdasarkan teorema sebelumnya, 0 di S sama dengan V dari 0 di R. Benar ya? Berarti 0 di R 0 di S itu termuat di mana? Termuat di dalam daerah range-nya. Ya. Cukup kita buktikan tertutup terhadap pengurangannya. Ambil Vm1, Vm2, apakah Vm1 dikurangi Vm2 itu berada di dalam Vm, dan apakah Vm1 dikali dengan Vm2 berada di dalam Vm. Oke, homomorfisme terjadi. Berarti di sini bisa saya bentuk Vm1 dikurangi M2. Kalau M1 sama M2 anggota M, maka ininya akan jadi anggota Vm. Range. Nah, ini juga homomorfismenya berlaku. Berarti akan jadi M1 M2. Ini kalau dia anggota M, maka juga akan menjadi anggota Vm. Nah, kalau dua-duanya ini terbukti dan ini terbukti, maka kita berhasil membuktikan bahwa Vm-nya adalah sapring. Sapring di mana? 0S, berarti sapring di S, peran bagian dari S. Nah, kalau barusan kita buktikan bahwa kalau M-nya adalah sapring, maka Vm-nya adalah sapring. Kalau M-nya ideal, apakah Vm-nya juga bisa jadi ideal? Kalau jawaban ini belum tentu. Kenapa? Contohnya seperti ini. Kalau saya punya V dari Z ke matriks M berukuran 2 kali 2 dari bilangan bulat. Ya. 2Z di dalam bilangan bulat, himpunan bagian dari bilangan bulat, ideal ya. Ideal di Z. Tapi V dari 2Z range. Oke, maaf. V dari 2Z ini bukan ideal. Kenapa? Karena tidak memenuhi salah satu, baik dari ideal kiri atau ideal kanannya. Nah, coba bisa kita amati ideal kiri apa ideal kanannya ya yang tidak terpenuhi. Ambil sebarang matriks 1, 2, 3, 4 sama matriks anggota ini, berarti katakan 2, 0, 0, 2. Saya kalikan
1, 2, 3, 4 dikali dengan 2002, hasilnya berapa? 2, 4, 6, 8. Dan kita lihat di sini bukan balik menjadi anggota V dari 2Z. Oke. Ini adalah contoh penyangkal yang mengatakan bahwa jika M ideal, maka VM-nya tidak ada jaminan ideal. Oke, definisi berikutnya. Kalau saya punya V adalah homomorfisme dari R ke S, maka kalau tadi kita bahas petanya, di sini kita bahas kernel dari V, yaitu apa? Semua anggota dari ring R yang petanya adalah 0 di S. Itulah yang disebut kernel. Sebarang nilai X yang nilai V-nya adalah elemen nolnya. Teorema berikutnya, V dari R ke S adalah suatu homomorfisme dari ring R ke ring S. Kernel itu himpunan bagian dari mana? Kalau saya punya R, punya S, kalau definisi kernel tadi apa? X di dalam R X di dalam R sehingga Vx-nya sama dengan 0 di dalam S. Berarti dia di dalam R di sini. Sebarang anggota kernel itu adalah sebarang titik-titik yang semua nilainya dipetakan ke elemen 0 di S. Nah, kernel himpunan bagian dari ring R di dalam ring R. Kita bisa buktikan bahwa kernelnya adalah ideal. Ideal. Nah, bagaimana membuktikannya? Oke, ingat kembali. Membuktikan ideal itu syaratnya apa saja ya? Ingat nggak? Ideal atau A dikatakan ideal jika A min B-nya anggota S, gitu nggak? Jangan S-nya ya. Kernel. Dan kalau saya punya A anggota R, ambil R anggota R, A anggota kernel V, maka RA-nya harus anggota kernel V dan AR-nya juga harus anggota kernel V. Ini buktikan dia ideal atau tidak dari sini. Nah, apakah benar? Nah, kita ambil A anggota kernel, berarti VA-nya sama dengan 0. B anggota kernel, maka VB-nya juga sama dengan 0. A dikurangi B sama dengan bagaimana? Oh, kita cek. Apakah dia anggota kernel? Pertanyaannya kan itu kan. VA dikurangi B, homomorfisme, berarti VA dikurangi VB.
Kalau di sini saya punya 0, kalau di sini saya punya 0, di sini juga saya punya 0, hasil pengurangannya akan jadi 0. Tadi kalau saya punya R anggota sebarang ring R, A di dalam kernel, oke, berarti V dari AR adalah VA dikali VR. Nah, berapapun nilai VR-nya, karena kernel VA-nya 0 ya, maka ini akan jadi 0 dikali VR yang tetap akan jadi 0. Sama VRA itu berapapun nilai R-nya, karena A adalah kernel, maka VA-nya sama dengan 0. Yang hasil kalinya tetap akan jadi 0. Ini berlaku, ini berlaku, ini berlaku, maka kernel V adalah ideal. Terbukti ya. Oke, contoh. Kalau saya punya ring M segitiga bawah dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks, saya definisikan fungsi f dari M ke dirinya sendiri, berarti balik f dari A0BC ke A00C. Ini adalah definisinya untuk sebarang matriks anggota M. Kita bisa buktikan apakah dia homomorfisme. Dalam hal ini karena dia homomorfisme dari M ke M, endomorfisme. Oke, kita lihat awet terhadap operasi penjumlahannya enggak? Ambil 2 matriks A0BC dan P0QR, katakan seperti ini ya. Oke. F dari A0BC ditambah P0QR akan jadi sama dengan F dari A plus P, 0, B plus Q, C plus R. Oke, kita masukkan ke fungsinya, akan jadi matriks lagi kan? Yaitu apa? A sama C nya, A plus P, 0, 0, C plus R. Kita pecah, dia akan jadi A 0, 0, C, oh, ini P ya, P 0, 0, R. Dia akan jadi F dari matriks A0BC. Ini akan jadi matriks F dari matriks P0QR. Terhadap operasi perkaliannya silahkan dicoba sendiri. Dia adalah endomorfisme. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.